Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Ini aku ingin kasih timer ya. Jadi aku bisa tahu berapa detik, berapa menit gitu. Mau bicara apa ya? Mungkin yang sudah lama nonton video aku, mungkin kalian sudah tahu ya. Aku membicarakan apa di channel aku. Nah, kalau yang masih baru aku akan ceritakan ya. Di sini bukan aku mau sok atau mau pamer atau mau mendewa-dewakan Amerika atau gimana ya. Bukan gitu. Mungkin ada yang mempunyai prasangka yang mana mentang-mentang kamu tinggal di Amerika pasti membicarakan tentang yang baik-baik aja. Enggak. Aku di sini bicara apa adanya ya. Amerika bukan yang terbaik, sama dengan semua negara yang ada di dunia ya, sama. Ada baiknya, ada yang resek, ada orangnya yang nakal, orangnya yang baik, ada orang yang penipu, orang pencuri, ada, semua ada di sini ya. Jadi malahan aku bicara di sini mengimbangi banyak orang Indonesia yang cuti, yang tinggal di luar negeri, cuti ke Indonesia, mereka mengatakan, gaji saya besar, gaji saya segini-gini, segala macam bullshit itu ya. Nah, aku di sini memberi balan dengan apa yang mereka katakan ya. Di sini aku ceritakan apa adanya tentang kehidupan aku sehari-hari di Amerika, seperti apa kira-kira. Dan aku selalu menunjukkan aku belanja seperti ini, habis berapa, semuanya notanya itu aku videokan juga. Jadi agar kalian tuh semua mengetahui bukan karena mulut aku aja, ada buktinya gitu. Nah, kebanyakan yang cuti-cuti ke Indonesia yang bilang, oh iya hidup di luar negeri, negara barat enak, gajinya besar, segala tetek bengeknya gitu, tapi tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya gaji dia itu berapa gitu. Kalau aku kasihkan buktinya, maka itu untuk mengimbangi orang-orang yang senang bual, yang senang membual omong kosong seperti itu. Jadi aku tunjuk. Jadi kalau kalian mendengar bahwa gaji di luar negeri, di negara barat itu gajinya tinggi ya, itu mungkin benar ya. Tapi pengeluaran mereka tidak diberitahu. Maka itu aku untuk mengimbangi itu, aku di sini kebanyakan di channel aku ya cerita tentang kehidupanku di sini, belanjaku di sini, berapa habisnya aku tunjukkan semuanya. Jadi untuk mengimbangi itu, maka itu agar kalian bisa tahu berapa pendapatan di sini, berapa pengeluarannya. Nah, seperti itu ya. Terus aku mau bicara apa? Aku baru pulang dari dokter. Biasa di sini aku periksa setiap 6 bulan sekali. Cek up aja, cek up kesehatan, darah, segala macam. Tadi aku dikasih 2 vaksin untuk pencegah long. Penyakit itu apa? Long itu apa ya? Paru-paru ya. Jadi ada yang satu itu untuk virus yang sering menyerang orang tua atau anak kecil. Jadi untuk vaksinnya untuk virus yang menyerang paru-paru kita. Terus yang kedua itu vaksin untuk agar tidak kena penyakit paru-paru atau ya pokoknya ada vaksin agar tidak gampang kena penyakit paru-paru. Nah itu. Jadi 2 vaksin tadi. Tapi semuanya oke, nggak ada keluhan ya. Terus apa lagi? Aku mau cerita kemarin. Aku pergi ke Philadelphia, aku menyinggung tentang akses untuk orang-orang handicap, orang-orang cacat, orang-orang yang berada di kursi roda. Aku membicarakan tentang akses itu ya. Jadi di sini, di tempat umum, pedagang
atau pemerintah harus menyediakan akses untuk orang-orang yang cacat yang berada di kursi roda agar mereka bisa mempunyai akses masuk, misalkan di mall atau di kantor dokter atau di rumah sakit ya. Kalau bagi orang pemerintah atau perusahaan harus menyediakan akses itu. Jadi agar orang yang berada di kursi roda dia bisa keluar masuk dengan nyaman. Tidak harus minta bantuan, minta dikasihani, minta digendong, enggak. Jadi mereka begitu di kursi roda bisa keluar masuk dengan bebas, dengan mandiri. Mereka bisa melakukan sendiri, tidak perlu bantuan. Jadi kalau dikasih akses, memudahkan mereka untuk keluar masuk yaitu. Jadi aku bikin video tentang itu tadi, video shot juga akan aku tampilkan di samping ini. Kalian bisa melihat. Terus aku ingin cerita tentang bagaimana pandanganku tentang uang. Nah ini, apalagi ini ya, beda loh. Mungkin kalian memandang uang dengan cara aku melihat uang itu beda. Karena apa? Karena aku sudah pensiun. Nah, aku bikin video ya tentang slow living atau off-grid living segala macam. Itu semua itu lifestyle, gaya hidup. Perlu duit semuanya, masih perlu uang lah. Nah, pensiun ini beda. Kita dapat uang, dapat pensiun dari perusahaan atau dari pemerintah atau dari dikasih pensiun dengan anak-anak kita atau cari sendiri gitu ya. Pensiun juga ada macam-macam. Pensiun itu kalian sudah tahu kan, orang yang sudah tidak kerja. Nah, dapat uangnya dari mana? Ada yang dapat uangnya dari negara. Ada program untuk pensiun, ada juga program untuk dari perusahaan. Kita bekerja di satu perusahaan yang bonafit ya, yang perusahaan besar. Terus dari perusahaan itu diberi pensiun. Nah, itu. Terus ada lagi pensiun yang ya anak-anak kita mempunyai rezeki, terus kita orang tua dipensiun dengan anaknya gitu. Gitu ada. Nah, itu orang bilang itu anak yang hebat ya, yang tahu diri gitu ya. Tapi terus kalau anaknya nggak ngasih duit, nggak mention orang tuanya, dikatakan anak itu nggak tahu diri, nggak tahu membalas budi, segala macam-macam itu. Banyak dramanya itu. Kalau kalian pensiun mengharapkan ke anak cucu, itu dramanya banyak sekali. Banyak cerita, kalian bisa cari di YouTube kok. Lihat aja sendiri gitu ya. Terus pensiun ada dapat dari perusahaan, terus dari negara. Nah, saya mempunyai 3 pensiun gitu. Pensiun dari negara, pensiun dari perusahaan di mana saya kerja, terus pensiun dari investasi. Jadi aku mempunyai 3 pensiun. Ya kok bisa? Ya bisa. Nyimpen duit, harus nyimpen gitu. Kalau dari negara itu sudah wajib bila kita mencapai umur di Amerika ya. Umur 62 atau 65, tergantung kalian mau ambil kapan. Dari umur 62 tahun kalian bisa pensiun, mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Itu mandatori itu ya. Itu pemerintah yang memberi pensiun ke kita. Nah, dananya dari mana? Dananya dari pajak yang kita bayar selama kita bekerja itu. Dari mulai kita bekerja masih muda sampai tua sampai pensiun, kita bayar pajak terus. Nah, aku di Amerika ini tidak keberatan. Aku tidak keberatan membayar pajak karena aku tahu uang pajak itu nanti sewaktu kita sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, pemerintah itu menyisihkan uang untuk menunjang saya sewaktu saya sudah tidak bekerja lagi. Nah itu, maka itu saya tidak keberatan membayar pajak itu dari pemerintah ya. Dari perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafit, macam kalau kalian bekerja di pemerintahan itu kan dapat pensiun ya. Kalian bekerja di perusahaan besar, perusahaan minyak yang besar atau perusahaan
apa gitu, pokoknya yang IBM segala macam perusahaan yang di Silicon Valley, semuanya perusahaan yang gede-gede dengan Apple, itu kalian mendapatkan pensiun itu. Nah, saya dulu di perusahaan aku dulu diberi intensifnya seperti ini. Kalau kita mau menyimpan uang, mau menabung, perusahaan itu memberi matching. Maksudnya kalau kita mau menyimpan 100.000, perusahaan akan memberi 100.000. Jadi itu dikasih matching dikasih tunjangan yang sama sampai 10% gitu. Misalkan ya, kalian menabung dari gaji kotor kalian ya, sebelum kalian terima, kalian mau menabung dari gross income itu, taruhlah 1%. Kalau 1% itu misalkan ya 100.000 gitu. Misalkan kalian menyisihkan uang menabung 100.000 1%, maka perusahaan memberi juga 100%, 100.000 gitu. Jadi kalian menabung per bulannya 200.000, yang 100.000 duit kalian sendiri, terus perusahaan akan memberi jumlah yang sama. Jadi menjadi 200.000. Misalkan kalian per bulannya mau menabung 500.000, 5% dari gaji kalian ya, gaji kotor kalian ya, maka itu perusahaan akan memberi 5%. Kalian 5%, 500.000, perusahaan akan memberi 500.000, dikasih uang yang sama. Jadi itu untuk memberi rangsangan kepada karyawan agar karyawan itu menyimpan, menabung gitu. Nah, terus kalau kalian menabung 1 juta setiap bulannya, perusahaan akan memberi uang 1 juta. Jadi per bulan kalian menabung 2 juta. Yang 1 juta kalian itu 10% dari gaji kalian. Terus yang 10% lagi, yang 1 juta dari perusahaan. Jadi itu untuk merangsang agar karyawan mau menabung. Gitu. Nah, perusahaan memberi jaminan sampai 10%, gitu. Seperti itulah, 10%, misalkan 1 juta, kalian per bulan nabung 1 juta, perusahaan ngasih 1 juta, gitu. Nah, bagaimana kalau per bulan kamu menabung 5 juta? Ya, perusahaan nggak akan memberi kamu 5 juta, itu kan lebih dari 10%, gitu kan. Jadi, kalau kamu nabung 5 juta, perusahaan hanya ngasih kamu 1 juta. Karena perusahaan menjamin akan memberi rangsangan sampai 10% dari gaji kamu. Gitu. Jadi kalau gaji kamu 10%-nya itu 1 juta, ya perusahaan hanya memberi tunjangan yang sama sebanyak 10% itu. Kalau selebihnya nggak mau menanggung seperti itu, perusahaan hanya di mana aku kerja dulu hanya menanggung sampai 10% dikasih tunjangan yang sama. Itu untuk merangsang agar karyawan itu rajin menabung. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mau nabung setengah ya, 50% dari gaji kalian, ya perusahaan nggak mau ngasih 50%. Perusahaan hanya mau memberi 10%. Nah, itu pun 10% itu sudah bagus sekali itu ya. Jarang perusahaan yang mau ngasih matching sampai 10%, itu jarang perusahaan yang mau memberi rangsangan seperti itu. Jarang. Nah, itu di mana aku bekerja dulu. Maka itu aku dulu ya 10% aku matching 10%, walaupun aku nabung lebih dari itu, tapi aku maksimum lah, aku ambil kesempatan itu untuk nabung. Nah, itu kenapa saya nabung itu ya karena diberi rangsangan seperti itu. Nah, tapi jarang loh perusahaan yang memberi bonafit seperti itu. Misalkan perusahaan, kalian kerja di perusahaan Honda, perusahaan
Mercy, perusahaan BMW, itu jarang yang mau ngasih matching seperti itu, program seperti itu. Aku rasa itu bagus sekali kalau semua perusahaan memberi rangsangan untuk menabung ya. Nah, itulah kenapa itu dari dulu aku selalu menabung. Dari umur 30 itu sudah mulai menabung. Nah, terus apa lagi ya? Terus ada juga yang nggak nabung sama sekali, mungkin karena ya ada yang bilang nggak ada yang ditabung, ya itu sah-sah aja, nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang bilang karena saya tidak pernah hidup seperti itu ya. Pernah saya hidup sampai tidak cukup untuk aku makan, itu pernah saya. Tapi saya tidak hanya menyerah aja. Saya dulu pernah hidup yang sengsara sampai uang tidak mempunyai uang untuk aku simpen tuh ada, pernah aku alami semua itu. Tapi aku tidak mau menerima situasi keadaan yang seperti itu. Aku tidak mau menempatkan diri aku ke situasi seperti itu. Nah, kalau aku tidak bisa menjadi kaya, kehidupan aku separah itu, ya aku cari jalan bagaimana aku bisa hidup yang untuk menabung, ada yang uang yang aku sisihkan. Bagaimana caranya? Kalau aku hidup, nah di Indonesia memang sulit ya, karena kemakmurannya itu tidak merata. Hanya di Jawa, orang di luar pulau itu harus merantau ke Jawa untuk bekerja, mencari pekerjaan. Itu keterlaluan ya. Banyak orang yang dari luar pulau, saya dari luar pulau dulu. Di kampung tidak ada pekerjaan. Nah, apa saya menerima seperti itu? Ya enggak, cari kerja. Merantau ke Pulau Jawa, cari kerja. Di Pulau Jawa pun enggak bisa nyimpen. Apa aku menerima situasi seperti itu? Ya enggak, aku enggak mau menerima. Lalu aku gimana cari jalannya? Bekerja di perusahaan internasional supaya saya bisa bekerja di luar negeri. Nah, itu. Jadi aku tidak mau menerima situasi yang sudah enggak enak. Aku tidak mau menyalahkan sana, menyalahkan sini. Oh, memangnya aku enggak pernah hidup susah ya? Ya pernah, di Indonesia hidup aku susah. Nah, maka itu terus aku tahu situasinya, aku mengerti, tapi aku tidak mau menerima. Aku terus mencari jalan. Kalau aku hidup di kampung nggak bisa hidup di sana, aku merantau ke Jawa seperti anak-anak muda seumur-umur aku waktu dulu. Nah, terus kalau sudah merantau ke Jawa nggak dapat pekerja, nggak bisa nabung juga, gajinya kecil, nggak bisa dapat pekerjaan yang bagus, aku juga tidak akan menyerah atau menerima soal itu, nggak mau. Aku pernah merasakan seperti itu. Terus bagaimana caranya agar saya bisa hidup, gaji saya besar, saya bisa nabung, saya bisa hidup nyaman seperti orang-orang bule yang datang ke Indonesia. Mereka gajinya besar, berlipat-lipat kan orang bule. Gajinya besar gitu. Dulu aku melihat orang bule itu seperti dewa, juga mendewa-dewakan orang bule, gajinya besar, enak gitu. Nah, terus aku pikir bagaimana saya bisa hidup seperti orang bule. Nah, itu dia. Simbok dulu bilang, kamu sekolah yang pinter, biar nanti gajimu besar seperti sinyo-sinyo bule itu. Iya, udah kerja pun masih kere, kehidupannya masih gajinya kecil itu. Terus bagaimana aku bisa seperti orang-orang bule itu? Ya saya ke negerinya. Saya hidup di negerinya orang bule, datang ke negaranya sana, menempatkan diri aku seperti posisi mereka. Akhirnya ya bisa dapat gaji lebih. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa dapat makan, cari makan di negara sendiri, kenapa mau tetap tinggal di situ? Kenapa tidak kerja di luar negeri? Nah, banyak itu orang-orang Indonesia sekarang yang bekerja di Malaysia, bekerja di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Jepang, segala macam kan. Nah, itu mereka itu karena tidak puas dengan gaji yang ada di Indonesia. Nah, itu terus enak saja orang yang di Indonesia mengatakan, "Yo, kamu nggak pernah
hidup di Indonesia, kamu tidak pernah mengalami gaji di Indonesia. Tai kucing lah, aku pernah. Jangan kalian mengatakan aku tidak pernah mengalami hidup di Indonesia. Saya pernah mengalami hidup di Indonesia, gaji saya kecil nggak bisa nyimpen. Pernah aku tahu situasinya, aku tahu rasanya seperti apa. Nah, maka itu aku tidak mau menerima dikasih dalam kondisi seperti itu. Aku tidak mau menerima, aku menolak untuk itu. Nah, mencari jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Saya pernah merasakan, jadi aku bisa ngablak seperti ini ya. Jangan bilang bahwa aku tidak pernah merasakan hidup di Indonesia, merasakan hidup miskin. Jangan pernah kalian mengatakan itu dengan aku ya. Aku pernah, tapi aku tidak mau menerima. Aku menolak kehidupan yang seperti itu. Kalau aku hidup miskin tidak bisa nyimpen di Indonesia, ya aku cari jalannya. Aku tidak akan menerima atau duduk-duduk, minta-minta, ngemis-ngemis dengan Tuhan. Tuhan gak mau ngasih aku pekerjaan. Kasihan lah kalau kita ngemis-ngemis ke Tuhan. Itu terus tidak mau dengan cara aku sedekah 1 tahun sekali, sedekahnya kecil lagi, tapi mau minta surga. Ya gak bisa lah, ngawur aja kalian. Nah, maka itu ya, jangan sekali-kali mengatakan aku ini tidak pernah merasakan hidup sengsara di Indonesia ya. Aku pernah merasakan hidup gaji kecil di Indonesia. Tapi aku tidak membiarkan, ini dengar baik-baik, aku tidak membiarkan diri aku dalam kondisi seperti itu. Caranya gimana ya? Cari keluar. Nah, keluar ke tempat yang bisa memberi gaji ke diri aku yang sesuai seperti yang aku inginkan. Nah, itu yang aku jalankan. Aku keluar mencari ke satu negara yang bisa memberi kehidupan yang seperti aku inginkan, yang seperti aku cita-citakan. Nah, itulah yang aku jalankan. Nah, sekarang ini aku sudah pensiun, tidak bekerja, duit ada, datang terus ya. Aku tidak mau sombong, tidak mau mau memamerkan, tidak ya. Aku ingin sharing ke kalian, kalian bisa. Kalau aku bisa, kamu bisa. Nah, itu dia. Nah, aku akan mengatakan, sekarang aku sudah pensiun. Cara aku memandang uang itu beda dengan orang yang masih bekerja. Bedanya gimana? Begini, kalau dulu aku masih bekerja, ada orang yang utang aku $20 gitu, wow sudah, aku tagih, minta diminta gitu ya, dibelani sampai berkelahi dengan teman sendiri. Nah, itu dulu ya, itu kan janjinya seminggu nggak bayar gimana, sebulan sudah 2 bulan 3 bulan nggak bayar, aku tagih dia marah-marah, ya kurang ajar nggak itu, ya kurang ajar, kebangetan tenan itu ya. Maka itu sampai sekarang aku nggak mau utang-utangan gitu. Ada teman baik pun yang itu nggak lama itu ya, dia mau utang dengan aku, padahal ini nggak masuk akal juga ya. Dia bilang, aku nggak tahu kebenarannya sampai di mana, tapi dia mengatakan ke aku, dia mempunyai simpanan di sini, diinvest ke ini, dia bilang gitu ya. Tapi dia mempunyai istrinya sakit, datang ke aku mau utang duit. Utang gimana ini? Aku bilang, lah kamu sekarang duit aja nggak ada, terus mau utang aku, emangnya nanti dapat duit dari surga? Dia juga sudah pensiun ya, tapi dia bilang dia punya simpanan, tapi nggak tahu kebenarannya sampai di mana. Daripada ribet nanti berantem, lebih baik saya nggak punya sekarang. Memang saya tidak memegang uang cash, semuanya itu ada di investasi ya. Jadi aku nggak ada uang, tapi aku bilang, inilah aku kasih kamu semampunya. Aku kasihkan, transfer duitnya, boom, ke Kondia, sudah. Gitu aja, goodbye. Jadi kalau aku sudah kasih segitu semampu aku, udah nantinya nggak ada gerundel di belakangnya. Itu aku menyumbang gitu aja, gitu. Bukan di sini mau pamer, hanya karena
Kalau utang-utangan itu nanti dia janji segini, kalau sudah waktunya nggak bayar, akhirnya kita bertengkar hanya gara-gara soal itu. Lebih baik aku memberi donasi habis perkara, cuci tangan, seperti itu. Nah, aku paling nggak seneng kalau utang-utangan itu. Banyak orang udah utang-utangan. Aku dulu punya teman yang utang, oke, nanti gajian minggu depan aku balikan. Nanti minggu depan dia balikan. Terus 3 hari lagi dia pinjam lagi dengan aku, pinjam uang lagi. Nanti dia bilang 2 minggu dibayar. 2 minggu dia kembalikan, 3 hari lagi dia pinjam lagi ke aku. Terus sampai seperti itu. Suatu waktu ini aku kesal dengan dia ya. Waktu itu Natal itu, hari Natal, terus dia mau pinjam uang lagi dengan alasan ini itu, beli itu gitu ya, nggak ada uang untuk ini untuk itu karena istrinya katanya uangnya dihabiskan belanja untuk itu. Akhirnya, aduh, dia masih utang dengan aku, mau utang lagi. Ini gimana sih orang? Terus akhirnya aku bilang dengan dia begini, oke, look, kamu kan masih utang dengan aku. Iya tahu, itu nanti akan aku bayar bulan depan, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oke, dengar ini ya. Kamu mau perlu duit berapa lagi? Dia katakan aku butuh duit segini. Aku kasih ini. Ini tidak utang. Aku kasih kamu hadiah. Terus utang kamu yang lalu kan, kamu masih utang aku segini. Iya, nanti bulan depan itu. Enggak usah bulan depan. Aku bilang, utang kamu yang lalu itu dengan yang ini, hadiah Natal dari aku. Merry Christmas. Kamu udah enggak perlu membayar lagi ke aku. Aku kasih kamu hadiah itu, terus jangan datang lagi ke aku mau utang-utang lagi ya. Ini sudah terakhir. Aku rela kasih kamu Merry Christmas, goodbye, gitu aja. Akhirnya dia nggak pernah datang lagi ke aku ngutang-ngutang. Orang banyak yang di sini di Amerika ini ya, banyak orang yang ngutang-ngutangan gitu. Jadi bukan di Indonesia aja. Nah itu. Nah sekarang cara saya melihat duit itu bedanya begini. Kalau sekarang uang itu harus aku habiskan. Kalau dulu aku harus simpan. Aku simpan untuk hari tua agar aku nanti kalau pensiun aku mempunyai uang yang cukup untuk hidup. Untuk hidup yang seperti aku inginkan. Gitu loh. Untuk hidup bukan asal-asal hidup. Aku hidup ingin bisa berlibur sana, berlibur sini, bisa mempunyai uang untuk ini, untuk itu. Jadi maksud saya bisa pensiun dengan uang yang cukup. Nah itu kemauan saya. Dan setelah aku pensiun, aku sudah mencapai goal yang aku targetkan. Jadi target yang aku inginkan itu sudah tercapai. Jadi begitu pensiun sekarang, saya tidak perlu, karena tidak bekerja lagi ya, aku pensiun. Tapi uangnya itu ada untuk pensiun. Jadi kalau dulu aku menyimpan uang, bekerja uang aku sisihkan untuk disimpan. Tapi sekarang setelah target pensiun itu sudah tercapai ke tingkatan di mana yang aku targetkan sudah cukup untuk aku bisa hidup gitu ya. Jadi sekarang ini pikiran kalau melihat uang itu ya untuk aku pakai, bukan untuk disimpan lagi gitu. Jadi cara aku melihat uang bukan untuk disimpan, tapi untuk dinikmati, untuk enjoy. Nah itu. Jadi cara aku memandang uang itu sekarang sudah beda setelah pensiun ya. Kalau dulunya aku harus nyimpen duit untuk pensiun di hari tua. Setelah hari tua aku pensiun, target aku sudah tercapai kan. Jadi sekarang aku bagaimana ya, kalau itu uang harus dihabiskan, harus dinikmati gitu. Jadi menikmati aja gitu. Jadi sudah waktunya menikmati. Nah seperti itu kira-kira. Oke, gini, maaf aja ya, ini bukan pamer atau bukan apa. Saya ingin
agar kalian yang masih muda bisa mendapat ide dari cerita-cerita aku ini, agar kalian juga akan menabung. Aku berharap agar kalian nanti di hari tua bisa mempunyai uang cukup untuk pensiun, dan agar kalian tidak merepotkan anak cucu. Itu tujuan saya, bukan untuk pamer. Tujuan saya memberi semangat ke kalian, mencari bagaimana caranya untuk bisa menabung. Kalau kalian hidup di kampung kalian tidak bisa mendapatkan pekerjaan, atau dapat pekerjaan gajinya kecil, jangan ditungguin sampai mati. Kalian harus cari jalan keluar bagaimana kalian bisa kerja di kota yang lebih makmur daripada kampung kalian. Nah, kalau kalian sudah pindah misalkan di kampung ya, terus carilah kota yang lebih makmur, Bandung, Jakarta gitu ya, yang gajinya lebih besar. Kalian pindah ke sana kerja. Nah, sudah dirasakan, sudah pindah ke Jakarta, masih juga nggak bisa nyimpen, hidupnya masih pas-pasan, malahan kurang. Jangan ditungguin sampai mati. Carilah jalan untuk bekerja di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Korea gitu. Banyak orang Indonesia yang kerja di Korea sana. Banyak yang punya titel S1, S2, S3, S pasrah, S campur, semuanya. Ada kerja di Korea, kerja di pabrik. Ya, mulanya egonya terinjak-injak ya. Saya ini lulusan ini kerja di pabrik, nah gitu. Tapi gajinya kan lebih besar dari gajinya dokter yang ada di Indonesia kan. Nah itu. Tapi apa salahnya? Tapi kadang-kadang egonya terlalu besar, tidak bisa menerima itu. Nah, aku kasih contoh. Ini ada imigran dari Indonesia dulu ya. Laki bini datang ke sini. Datang di sini kerja apa saja. Istrinya yang aku salut. Istrinya mau kerja apa saja di sini. Asal ada kerja, asal digaji, istrinya bekerja. Jadi tukang jahit. Menjahit itu dia enggak digaji, menjahit borongan. Kalau digaji itu males-malesan gitu. Tapi borongan itu dia bekerja lebih kuat. Sampai 15 jam dia kerja di rumah, borongan. Lebih banyak yang dia selesaikan, lebih banyak gajinya, kan begitu. Jadi dia sampai kerja berlipat-lipat, jamnya panjang 15 jam sehari. Dapat duit kan ya. Lakinya itu melempem. Yang lakinya itu sarjana hukum, lulusan sarjana hukum di Indonesia. Datang di sini sampai 3 tahun. Enggak kerja. Dia minta duit dengan istrinya aja, tinggal di rumah. Males karena itu. Pernah sekali aku ngomong dengan dia, kenapa kamu enggak kerja? Nah, saya ini SH, lulusan SH. Aku pisui. Nah, karena aku kenal dengan istrinya juga. Tuh lihat istri kamu ini, banting tulang kerja gini, gajinya berapa? Besar gajinya istri kamu ini. Kamu tinggal di sini, punya lulusan dari sarjana hukum di sini. Gaji kamu berapa? Kamu begini dengan suami kamu kan? Dia melihat aku itu, tapi dia nggak berani nyap lagi. Dia melihat aku terus aku bilang, apa kamu nggak malu? Kamu lulusan hukum ya, nggak punya duit, nggak bisa cari duit di sini. Padahal kamu masih muda, masih kuat, tapi kamu tidak mau kerja. Apa itu yang kamu banggakan? Oh, saya lulusan sarjana hukum, tai kucing. Aku bilang gitu. Dia juga diam aja, mungkin cemberut gitu. Waktu dulu cemberut gitu. Terus saya akhirnya 2 minggu kemudian istrinya telepon ke aku, Pak Yan, terima kasih katanya. Terima kasih apa? Aku nggak ngasih apa-apa ke dia. Ya suami aku dapat kerjaan katanya. Wow. Terus kemudian berapa minggu kemudian aku ketemu dia belanja. Dia dengan istrinya belanja di toko, di supermarket. Terus aku langsung salaman dengan dia.
Congratulations Pak, kamu sudah kerja. Iya Pak, terima kasih. Saya tidak mengerti dulu. Udahlah. Aku bilang ya maaf Pak, mulut saya terlalu keras itu hari. Ya enggak apa-apa Pak. Selama ini saya 3 tahun tidak ada orang yang marahin saya. Dia bilang begitu. Hanya Bapak yang berani. Saya dimarahi, dijatuhkan sampai Pak, betul saya tersinggung, saya sakit hati waktu Bapak ngomong itu ya. Tapi saya gigit lidah saya Pak, gitu. Malam nggak bisa tidur, dia bilang gitu. Berpikir, akhirnya dia cari kerja. Dia senang, dia bangga dapat gaji, dia bilang. Nah itu hanya cerita, salah satu cerita di sini ya. Ada yang bilang ya, yang ngomong dengan aku, kasih komen di channel aku, dia bilang, ya saya dengerin ceritanya Bapak, tapi cerita itu bukan untuk semua orang, bukan semua orang seperti itu. Ya memang benar kan, dari awal di video-video aku, banyak video itu aku kan sudah mengatakan, aku cerita di sini, misalkan aja baru-baru video berapa minggu yang lalu aku upload tentang slow living, off grid segala macam. Kan aku bicara, coba lihat lagi. Aku mengatakan di situ bahwa kehidupan slow living atau off grid ini bukan untuk semua orang. Nah itu dia. Aku selalu cerita seperti itu, mengatakan seperti itu. Aku cerita, aku tahu bukan untuk semua orang, tapi moga-moga aja ada yang bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan aku ini loh. Nah, aku tidak memaksakan semua orang harus begini kok. Aku tahu ini bukan untuk semua orang. Tapi ya syukur kalau ada orang yang bisa mengambil maknanya dari cerita aku ini. Kalau saya senang bila ada orang yang bisa melihat dan cerita aku ini bisa untuk berguna untuk kehidupan dia, saya senang kalau itu. Tapi saya tahu bukan untuk semua orang. Oke, sampai di sini dulu ya. Sudah ngobrol udah lama ini. See you. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.